Salam saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kami dari Gospel Light for Indonesia mempersembahkan seri renungan harian yang terambil dari Yeremia pasal yang ke-22 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau melakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini. Firman Tuhan ini kita mau lihat bahwa jika di satu tempat seorang pemimpin yang berpengaruh tidak taat kepada Tuhan, menyembah kepada berhala-berhala, maka apakah yang akan terjadi? Tentu suasana menjadi kacau balau karena akan ada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Seperti tidak ada lagi keadilan, terjadi krisis, pemerasan hak, penindasan terhadap orang asing, dan anak yatim dan janda-janda. Saudara, saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kondisi seperti ini telah pernah terjadi pada era Yeremia bekerja sebagai nabi di tengah-tengah kerajaan Yehuda di bawah pemerintahan Raja Zedekia. Yeremia menyatakan firman Tuhan yang meminta agar raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran, melepaskan hak-hak orang yang dirampas, dan jangan menindas, memperlakukan orang-orang asing, yatim, dan janda-janda dengan keras, serta jangan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jika raja tidak melakukan sesuai dengan yang difirmankan Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan konsekuensi dari perlakuan raja yang menyimpang dari kehendak Tuhan, yakni Tuhan akan memusnahkan bangsa itu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus dimanapun Anda berada, firman ini mau mengatakan bahwa Yesus Kristus datang ke tengah-tengah dunia ini. Dialah keadilan dan kebenaran itu ketika dia mati di kayu salib, menggambarkan sebagai lambang keadilan dan kebenaran itu. Yesus menanggung segala penderitaan yang bukan karena kesalahan yang diperbuatnya, melainkan karena kesalahan umat manusia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dengan pengorbanan Yesus di kayu salib itu, Allah mendamaikan dirinya dengan manusia. Allah menempatkan Yesus di tempat yang paling tinggi, memegang kuasa yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Firman Tuhan ini menekankan kepada kita supaya kita meneladani Yesus dan melakukan keadilan untuk membela hak-hak anak yatim piatu, janda, dan orang-orang yang tertekan, karena menyatakan kebenaran, membela hak orang yang lemah.
Dan firman Tuhan ini juga tidak jauh dari kita, agar kita diajarkan supaya lebih mengasihi sesama kita, sebagaimana Kristus sudah mengasihi kita. Oleh karena itu, saudara-saudiri yang dikasihi oleh Yesus Kristus dimanapun Anda berada, biarlah firman Tuhan ini sebagai pedoman untuk kita bersandar kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa hidup ini tidak tahu apa yang terjadi. Karena hidup ini penuh dengan misteri. Sebab itulah, biarlah firman Tuhan mengajari kita sebagaimana yang dikatakan tadi. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya, agar orang-orang yang mengalami penderitaan itu dapat berbahagia bersama dengan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita dimanapun kita berada pada saat ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.